Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya, part 2 ini ya. Jadi aku mau mengatakan sama supir-supir, supir truk atau supir bus ya, apabila ada orang kemalangan ya ditanya, ya berhenti gitu loh. Apalagi kalau ada orang yang melambaikan tangan untuk meminta pertolongan, ya berhenti. Suatu saat kamu orang jalanan loh, suatu saat sampai orang jalanan, sampai kan orang jalanan, suatu saat sampai kalau ada musibah di jalan, pasti nanti ada orang yang membantu kamu gitu loh. Jadi ini sama supir-supir atau ya supir-supir bus, supir-supir truk itu perlu sobat, karena kita orang jalanan. Aku juga mau bercerita tentang orang jalanan ya. Saya dulu itu, saya orang Siantar. Saya orang Siantar teman-teman. Orang Siantar, orang Sumatera. Nah, dulu saya itu kerja ke Pangkalan Kerinci, gitu. Dulu saya kerja di Pangkalan Kerinci. Itu masih sewaktu lulus SMA lah, nah, gitu. Nah, kerja di Pangkalan Kerinci. Habis itu saya ikut kerja di hutan. Di hutan itu merambah hutan lah, gitulah. Itu dulu merambah hutan. Sebentar ya teman-teman ya. Aku yang dulu merambah hutan ya toh. Merambah hutan. Habis itu kami di hutan lah, kami sudah beberapa, satu hari bertemu hari, minggu ketemu minggu, bulan ketemu bulan. Oke, tiba-tiba sakitlah saya. Sakit kena, kalau di orang Pangkalan Kerinci itu namanya kayu rengas. Nah, kena kayu rengas lah saya, kena getahnya lah saya, getah kayu rengas. Habis itu saya udah nggak tahan lagi. Saya harus saya kepikiran untuk pulang. Itu lagi ada teman-teman apa namanya menanam tembakau, itu lagi menanam tembakau. Saya kepikiran pulang, sementara kami kan tidak punya uang. Kami tidak punya uang karena kayu kami belum dijual dan dijadikan uang, belum. Tunggu dulu, sakit tanganku. Oke, sekarang kita nge-review teman-teman ya. Review menelusuri pekarangan ini di tengah-tengah pekarangan yang luas ini. Baru kan saya pulanglah, saya keluarlah saya dari hutan. Udah keluar saya dari hutan, tiba-tiba ke rumahnya temanku lah kami. Ke rumahnya ngambil barang-barangku ya, ngambil barang untuk mau pulang ke kampung halamanku. Nah, habis itu saya kan nggak punya uang. Baru tunggu dulu ya. Bisa bah. Saya nggak punya uang itu. Saya nggak punya uang. Tiba-tiba saya minta tolonglah ke calonnya, agennya, agen tiket lah. Minta tolong ke agen tiket, saya bilang begini, "Bang, aku bisa minta tolong nggak bang?" Saya bilang gitu. Kenapa kamu?" Katanya gitu. "Aku lagi sakit bang, kena getah rengas." Saya bilang gitu ya toh. "Aku lagi sakit kena getah rengas. Jadi sekarang tujuan kamu bagaimana?" "Aku bang mau pulang bang, minta tolong bang, istilahnya dititipkan aku ke bus bang," gitu ya toh. Dititipkan aku ke oh gitu, mau pulang lah. "Kau punya uang berapa?" Gitu kan. "Saya nggak punya uang bang." Saya lagi teman-teman, "Saya nggak punya uang bang, saya kerja di hutan, belum gajian," kan gitu. Oke, habis itu ya udahlah,
kutitipkan pun kamu nanti, naiklah kau nanti, kan gitu kan? Oke. Ini teman-teman, ini apa namanya? Ini tadinya itu disewa sama Exxon ini. Yang CV yang ada yang kerja di Exxon. Nah, untuk alat-alat beratnya. Oke lah. Dititiplah aku ke bus. Pangkalan Kerinci, Pekanbaru sama ke tujuan ke Siantar, kan gitu kan? Nah, oke lah, naiklah aku di jalan 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer di perjalanan itu. Nah, 2 kilometer di perjalanan udah nggak ada apa-apa. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan, ya toh, ditagilah iniku, ongkosku. Ditagi. Kalau orang Sumatera kan mengatakan lay, kata gitu. Lay, ongkosmu mana? Bang, saya bang, saya yang tadi bang yang dititipkan itu bang dari Pangkalan Kerinci bang, mau pulang ke apa namanya, ke kampungku bang, mau ke Siantar bang. Nah, gitu kan? Nggak bisa, kamu harus bayar. Kamu harus bayar, kata dia gitu kan. Waduh, nggak ada punya uang aku bang. Gitu. Nggak punya uang aku bang. Saya bilang gitu kan. Nah jadi, udah minta tolong lah aku bang. Udah minta tolong aku terus. Minta tolong lah aku bang. Aku mau pulang nih aku bang. Kan gitu kan. Minta tolong lah terus aku. Minta tolong lah aku. Udah minta tolong aku. Udah istilahnya udah minta tolong lah ya. Udah minta tolong aku. Tiba-tiba nggak dihargai minta tolong saya, nggak dihargai. Oke lah, langsung emosi lah saya di situ, langsung emosi saya, bang, aku kan bang sudah baik-baik tuh bang ngomong sama kau bang, udah minta tolong aku, udah mengalah aku, udah meminta aku sama abang nggak mau apa namanya mengerti, saya bilang gitu, aku udah nggak punya uang, udah saya bilang gitu. Habis itu, udah gini aja lah itu, saya bilang gitu. Udah gini aja. Nanti kalau udah sampai di Siantar, saya bilang gitu. Nanti kalau udah sampai di Siantar, ku bayar nanti ongkosnya 2 kali lipat, saya bilang gitu. Kalau udah sampai di Siantar, nanti aku bayar ongkosnya 2 kali lipat, saya bilang gitu loh. Emosi saya, udah emosi. Tetapi ingat, saya bilang gitu. Nanti kalau udah sampai di Siantar, jangan saya lihat kau di Siantar. Saya bilang gitu. Jangan saya lihat kau di Siantar. Kamu orang mana kamu? Saya bilang gitu. Jangan saya lihat kamu di Siantar. Kalau udah saya bayar nanti kamu jangan saya lihat di Siantar. Saya bilang gitu. Kamu nggak tahu, kamu nggak menghargai orang kamu. Saya bilang gitu. Itu baru nyampe di Siantar ya toh. Nyampe di Siantar. Udah nyampe di terminal, oke, langsung saya telepon lah, langsung saya ke rumah lah, ke rumah saudara lah, atau saudara lah saya bilang ya, ke rumah saudara saya. Langsung saya minta lah uang, minta dulu uangmu pak, saya bilang gitu dulu, sama bapakku, pak minta dulu uangmu pak, berkubayarkan dulu ongkosku dulu. Udah habis itu, udah aku dapat uang ini ya toh. Paling berapa? 300 atau berapa itu ongkosnya itu? Ya, 300 atau 200 ribu lah. Nah, habis itu pergi lagi aku ke apanya? Ke agen itunya, garasi busnya ini. Ku kasih lah uang ini. Besok jangan kamu di sini saya lihat ya, saya bilang gitu. Enggak diminta dia tadi uang ini. Ongkosnya enggak diminta. Pokoknya sini kau, saya bilang gitu. Ini ongkosnya, saya bilang gitu sama dia. Ini ongkosku, saya bilang gitu. Udah lalai, enggak usah bayar lay. Ini saya bayar, saya bilang gitu. Saya bayar. Tetapi ingat, besok jangan saya lihat kau di sini ya, saya bilang gitu sama dia. Besok jangan saya lihat kau di Siantar ini, saya bilang gitu. Jangan saya lihat kau di Siantar, saya bilang gitu. Kamu orang udah minta tolong, udah menyembah sama kau nggak ngerti kau. Emosi kali aku di situ, emosi saya, benar.
Kecuali orang punya uang nggak mau bayar ongkos baru kamu bisa ngamuk-ngamuk. Ini orang udah sakit, nggak punya uang, mau udah dititipkan sama agen yang dari Pangkalan Kerinci, ditagi-tagi lagi di dalam bus, mau diturunkan lagi. Kan udah gila itu. Gimana ya? Sudah nggak wajar seperti itu kondektur gitu loh. Sampai sekarang loh itu kenang-kenangan saya itu. Ini cerita pribadi saya ya teman-teman ya. Ini cerita pribadi saya. Ini kita sekalian review ya teman-teman ya. Review pemandangan-pemandangan di sini indah sekali. Menelusuri keindahan alam yang ada di tempat ini. Nah, itu. Jadi habis itu mau ku kasih uang ini, nggak mau dia minta. Ongkosnya berapa ya kalau nggak salah dulu ya, udah lupa, udah lama kok. 5 tahun yang lewat atau 10 tahun yang lewat itu. 20 tahun yang lewat. Masih 100 berapa gitu. Nah, itulah teman-teman cerita perjalanan. Jadi intinya seperti ini. Jangan takut kalau kita itu tidak punya uang. Kemana-mana pun kita jangan takut. Yang penting sopan. Kita pertama sopan, baik, jujur, apa adanya. Itu perlu teman-teman. Baik, jujur, apa adanya, kan gitu ya. Kalau perlu mereka mau kita bantu untuk apa namanya, yang lap-lap kaca, ya kita lap-lap, kan gitu. Namanya juga membantu kan gitu. Mungkin mereka kan capek di perjalanan, kan gitu. Biasalah kalau supir kan sama kernet kan gitu kan, bisa saling mengisi. Lap-lap kaca, lap-lap ya, lihat ban yang kurang angin atau gimana, atau ngisi angin apa namanya, basuri, telolet, kan gitu. Nah, gitulah teman-teman cerita saya. Jadi di situ ongkos itu tidak diminta tidak diminta dia teman-teman, tidak diminta dia karena dia takut. Istilahnya takut dia saya ancam seperti itu. Oke, ini uangnya saya bayar, tetapi besok jangan saya lihat kamu disiantar, saya bilang gitu. Jangan saya lihat kamu disiantar, saya bilang gitu sama dia. Itu teman-teman. Jadi itulah dulu cerita pengalaman pribadi saya yang saya berikan, mungkin bermanfaat ya toh teman-teman. Bisa untuk apa namanya, pengalaman-pengalaman lah. Dikala kita lagi kena musibah di jalan, bagaimana kita minta tolong untuk menumpang. Itu minta tolong untuk menumpang juga bisa. Jadi kalau orang yang di jalan nggak mau minta tolong, ya mungkin nggak mau minta tolong, mungkin satu malu, sungkan, atau sebaliknya tidak mau, selama dia supir atau driver atau kondektur tidak pernah menolong orang di jalan. Itu mungkin teman-teman. Itu prediksi sama saya. Selama dia jadi supir atau selama dia berkendara, tidak pernah peduli sama orang yang kemalangan di jalan. Gitu aja. Salam dari Cardova Jelajah. Sekali aku bikin konten loh dek. Aku bikin konten loh ini. Kamu masih kontenku loh dek. Hah? Iya, aku bikin konten. Sama-sama kalian nyabu-nyabu. Aku lagi bikin konten loh mbak. Gak apa-apa ya. Sampai mau pulang mbak. Inilah suasananya di sini teman-teman. Suasana di pinggir jalan raya. Mudah-mudahan ini bisa ditonton, banyak yang nonton. Perjuangan pengalaman selama di kena musibah di jalan. Terima kasih sobat-sobatku. Jadi ketahuan anak siantar.
Salam dari Cardova Jelajah. Review nih, review. Mereview, menelusuri, telusur, mereview, telusur. Panjang jalan. Terima kasih, salam dari Cardova Jelajah.